Perkenalkan, nama saya Rizal, tugas di SDN Cakung Timur 06 Cakung, Jakarta Timur sebagai guru pendidikan agama Islam. Hari ini membuat video reel pembelajaran dalam rangka memenuhi tugas UKIN sebagai mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2003. Harapan kami mudah-mudahan video ini dapat memberikan masukan dan motivasi bagi kita semua, wabil khusus bagi kami sebagai mahasiswa PPG Batch 2 agar dapat dinyatakan sebagai guru profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Ada keterangannya? Ada. Kenapa? Sakit. Kita doakan semoga cepat sembuh dan cepat bergabung dengan kita belajar bersama. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan fikih. Namun sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kamu dulu yang memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, hari ini Pak Guru tidak akan menjelaskan materi dengan detail karena rangkuman materi sudah dibuat dan nanti anak-anak berkelompok akan memahami dan menelaah rangkuman tersebut, yaitu memahami tentang keteladanan Rasul dan para sahabatnya. Jadi ada beberapa tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat memahami kisah keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya. Yang kedua, ya, dapat menganalisis sikap-sikap apa saja yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang kita ambil dari keteladanan Rasulullah dan para sahabat. Yang keempat, ini yang paling penting, kita dapat menerapkan sikap-sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, maupun di lingkungan masyarakat. Sehingga pembelajaran bermakna itu ada, itu muncul. Tidak hanya kita mempelajari ilmunya, tapi juga bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu yang diharapkan. Jadi anak-anak bukan cuma mempelajari teorinya saja di sekolah, tapi bagaimana mempraktekkan, ya, akhlak-akhlak terpuji, keteladanan yang diberikan oleh Nabi dan Rasul Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Ada yang tahu nggak? Kira-kira keteladanan yang dapat kita contoh dari Nabi Muhammad itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Ya silakan. Tidak boros air sama sedang melakukan menggunakan air secukupnya. Tidak boros air saat melakukan wudhu. Benar, Rasulullah itu kalau wudhu airnya sedikit, ya, tapi merata ke tempat yang harus dicuci itu. Kalau itu kan enggak, karena nyala besar, begini saja udah setengah jam, ya. Jadi air boros, wudhunya kurang, tumak nih. Bagus itu. Ada yang lain? Yang bisa apa? Keteladanan yang bisa kita contoh dari Ali bin Abi Thalib? Ada nggak? Anda bisa jelaskan? Tidak ada. Pertanyaan berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan keteladanan? Apa? Hah? Apa? Contoh yang baik. Tadi pada diri Rasul itu sudah terdapat suri teladan yang baik yang harus kita contoh. Demikian juga kepada para sahabatnya juga banyak hal-hal yang dapat kita jadikan contoh untuk
kita hidup sementara di muka bumi ini. Kok sementara? Nah iya, memang kita hidupnya sementara. Karena kita semua akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu kita perlu mempersiapkan bekal. Belajar keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya. Ini juga merupakan bekal. Karena hidup itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Ilmu itu dapat diambil dari sejarah, dari Al-Quran, dari buku-buku, ya, dan lain sebagainya. Dari pergaulan sehari-hari itu kita dapatkan ilmu. Jadi sumber ilmu itu dari mana saja. Yang penting tujuannya membangun pola pikir kita, mindset kita menjadi lebih baik. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami atas problem yang diberikan oleh Pak Guru. Problemnya adalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. 1. Apa maksudnya dan berikanlah contoh sikapnya. 2. Tuliskanlah kesimpulan dari pembelajaran tentang keteladanan Nabi SAW dan sahabatnya. Hasil diskusi kami atas problem yang pertama adalah yang dimaksud rahmatan lil alamin adalah pembawa rahmat bagi alam semesta. Maksud dari itu adalah Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah SWT sebagai pembawa rahmat untuk alam semesta. Contoh dari sikapnya, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda, berperilaku sopan dan bertutur kata santun terhadap orang tua, guru, dan sahabat. Sikap tolong menolong dan selalu berbuat baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang problem pertama yang diberikan oleh Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, maaf saya dari kelompok 4 izin bertanya. Apa sikap kepedulian Rasulullah terhadap lingkungannya? Oh, contohnya adalah terhadap lingkungan ya. Ya. Terhadap lingkungan adalah Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak buang sampah sembarangan. Itu contoh sikapnya, cinta terhadap lingkungan. Terima kasih, wassalamualaikum. Untuk problem kedua, hasil diskusi dari kelompok kami adalah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus dapat mengetahui perilaku Nabi Muhammad, seperti cinta terhadap tanah air dan juga cinta terhadap lingkungan. Juga seperti para sahabat yaitu Abu Bakar yang selalu membenarkan peristiwa-peristiwa tidak benar, Umar bin Khattab yang bertanggung jawab dan bijaksana, Utsman bin Affan yang baik hati dan dermawan, dan juga Ali bin Abi Thalib yang selalu membenarkan dakwah Nabi Muhammad dan sangat pemberani. Untuk problem kedua ada yang mau bertanya, silahkan. Saya ingin bertanya, kasih sayang apa yang diberikan kepada Rasulullah terhadap anak, orang tua, keluarga, sekaligus masyarakat biasa? Baik, untuk pertanyaan dari kelompok 2 bisa diulang. Kasih sayang apa yang diberikan oleh Rasulullah terhadap orang tua, anak, dan masyarakat, gitu. Ya. Kasih sayang yang diberikan oleh Rasulullah terhadap orang tua yaitu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk hormat kepada orang tua. Nah, untuk anak, Rasulullah sayang terhadap anak dan keluarga. Hadisnya itu barang siapa yang tidak belas kasih maka dia tidak diberi belas kasih. Nah, untuk masyarakat, Rasulullah tidak pernah menyakiti hati orang lain. Baik, puas dengan
jawaban yang kami berikan? Terima kasih atas jawabannya. Sekarang kami baru tahu. Untuk kesimpulan yang pertama, kita sebagai mutabik Muhammad, kita tidak boleh menyakiti hati orang lain dan kita selalu berbuat baik kepada orang lain dan kita harus melakukan sikap menolong kepada orang lain. Untuk yang problem kedua, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus mengikuti dan meneladani sikap-sikap terpuji Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok kami yaitu kelompok 2 yang terdiri dari Elvira, Alia, Farza, Naila, Jonathan, dan Ahmad akan menjelaskan tentang problem-problem yang telah kami kerjakan tentang Abu Bakar yang diberikan gelar As-Siddiq oleh Nabi Muhammad SAW. Problem yang pertama yaitu sebagai khalifah pertama umat Islam, gelar apa yang telah diberikan Rasulullah kepada Abu Bakar dan apa yang menyebabkan ia mendapat gelar tersebut. Jawabannya, gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena ia adalah yang paling cepat masuk Islam. Gelar As-Siddiq diberikan karena ia selalu membenarkan Nabi Muhammad dalam berbagai peristiwa, terutama peristiwa membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj. sekian problem dari kami. Apakah ingin bertanya di dalam problem 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dari kelompok 1 kami akan bertanya, yaitu siapa nama lengkap Abu Bakar? Baik, kita akan menjawab pertanyaan yang diberikan dari kelompok 1. Pak, saya selaku dari kelompok 2, saya ingin membantu guru saya menjawab pertanyaan tersebut. Ya, silakan. Ya, saya ingin mengulang pertanyaan yang diberi oleh kelompok 1. Siapa nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq? Nama lengkap Abu Bakar As-Siddiq adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Sudah. Bagaimana? Baik, saya puas dengan jawaban yang diberikan oleh kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Problem yang kedua adalah sikap apa yang dapat diteladani dari Khalifah Abu Bakar. Abu Bakar memiliki sifat yang lemah lembut, sabar, pantang menyerah, berwibawa, dermawan, adil dan bijaksana, serta suka bermusyawarah. Beliau selalu mengajak para sahabatnya untuk bermusyawarah. Beliau sangat memperhatikan rakyatnya dan juga beliau selalu membantu rakyatnya sedang kekurangan. Abu Bakar tidak pernah sombong walaupun ia sudah menjadi seorang khalifah. Sebelum menyelesaikan itu semua, temanku ingin berpantun dulu ya. Jalan-jalan ke Yogyakarta. Pulangnya bersama si Anya. Sekian dari kita. Ada yang mau bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja keberhasilan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam? Sebelum itu saya ingin mengulang pertanyaan dari kelompok 3, yaitu apa saja keberhasilan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dalam memimpin umat Islam. Keberhasilan Khalifah As-Siddiq yaitu mendirikan Baitul Mal, yaitu untuk mengurusi uang kas dan keuangan negara. Sekian jawaban dari kami, apakah Anda merasa puas? Menurut dari kelompok saya, kami puas dengan jawaban yang sudah diberikan oleh kelompok 2. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas problem yang diberikan oleh Bapak Guru. Problem 1 yaitu tuliskanlah contoh tentang sikap tegas Khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab memiliki sikap tegas seperti pemberani dan tegas dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin. Ia tidak ragu untuk keputusan yang sulit dan tegas dalam kepentingan umat. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 ingin bertanya tentang Umar bin Khattab. Sejak kapan Umar bin Khattab menjadi khalifah? Terima kasih. Ada di buku. Baiklah, kalau begitu saya akan mengulang pertanyaan dari kelompok 5. Problemnya adalah sejak kapan Umar bin Khattab menjadi khalifah? Polisi Pak, saya ingin membantu menjawabkan pertanyaan dari kelompok ini. Khalifah Umar bin Khattab sudah menjadi khalifah selama 10 tahun dari tahun 634 Masehi sampai dengan 644 Masehi. Terima kasih. Saya puas dengan jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Soalnya Baca gini. Jadi kamera ini yang kayak gini kan Lah, kan bukan bercindit. Bercindit. Ini ya aja. Langsung bercindit. baca soal. Baca soal dulu. Problem yang kedua adalah jelaskanlah sikap yang dapat kita teladani dari beliau. Sikap yang dapat kita teladani adalah Umar bin Khattab adalah seorang pemimpin yang rendah hati dan tidak sombong. Umar bin Khattab mengajarkan kita untuk tetap rendah hati dan tidak menyombongkan diri meskipun memiliki kelebihan atau kedudukan. Di sini apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya dengan problem yang kedua, maka saya ucap terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi tentang permasalahan yang diberikan oleh Bapak Guru kami. Problem yang pertama, apa jasa yang telah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah? Hasil diskusi dari kelompok kami, pertama, jasa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah, padahal di luar rumah, pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah yang akan pergi hijrah. Ali bin Abi Thalib juga selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Baik, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Kelompok mana yang mau bertanya, silakan. Kelompok 1.
Kelompok 4 mana? Saya ingin bertanya. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Nilai Rawan dari kelompok 2. Saya ingin bertanya. Berapa lama Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam? Baik, masih ada yang ingin bertanya? Oke, tidak ada. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Berapa lama Ali bin Abi Thalib memimpin umat Islam? Baik, kami akan menjawab. Masa pemerintahan Ali kurang lebih selama 5 tahun atau 656 sampai 661 Masehi. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau pendiri beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Baik, apakah Anda puas dengan jawaban kami? Saya sangat puas dengan jawabannya. Teman saya juga ingin bertanya. Apa? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, kami akan lanjut ke problem yang kedua. Bagaimana sikapnya dalam memimpin umat Islam? Hasil diskusi kami, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak, dan juga beliau seorang yang pemberani. Pegawainya harus jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Baik, pada problem kedua, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, saya akan memberikan kesimpulan terhadap hasil diskusi kami. Yang pertama, kita harus menirukan sikap Ali bin Abi Thalib yang selalu berani, jujur, bertanggung jawab, dan cerdas. Kita juga harus menolong sesama, tanpa membeda-bedakan sesuatu. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terhadap problem yang diberikan oleh Bapak Guru. Problemnya adalah, Utsman adalah khalifah yang memiliki banyak harta karena memang sebelum memeluk Islam ia berasal dari keluarga konglomerat Quraisy. Problem yang pertama adalah keteladanan apa yang dapat kita jadikan contoh dari Khalifah Utsman bin Affan. Menurut pendapat kelompok kami adalah beliau adalah seorang dermawan, orang kaya yang tidak selalu kita, saling menolong orang kita melakukan glorifikasi atau menyusun pembukaan, taat kepada Allah atau tidak lupa dengan Allah, dan melaksanakan ibadah tepat waktu. Apakah dari problem yang tadi dibacakan oleh teman saya ada yang ingin bertanya? Ada? Ya, bertanya sudah apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ingin bertanya, apa harta yang diberi Utsman bin Affan kepada masyarakat miskin? Hanya satu pertanyaan. Ya, Oke, baiklah. Silakan. Anggota kelompok bisa bantu? Apa harta yang diberikan Utsman bin Affan kepada rakyat miskin?
Pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Itu pendapat dari kelompok kami. Apakah Anda puas? Saya sangat puas dengan jawaban Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan problem yang kedua, yaitu adalah keberhasilan apa yang telah dicapai selama kepemimpinannya terhadap umat Islam. Jawabannya yaitu mampu merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah masjidnya. Ia merenovasi dan memperluas menggunakan hartanya. Ia termasuk orang yang tak pelit berbagi hartanya. Selain itu, ia juga memodifikasi Al-Quran dengan dipindahkan ayat-ayatnya ke dalam buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah atau eksemplar. Lalu, buku yang berisi salinan-salinan ayat Al-Quran disimpan di Madinah sebanyak 1 buah dan lainnya dikirim ke Mekah, Suriah, Basrah, dan Kufah sebanyak 4 buah. Baik, dari problem yang dibacakan teman saya, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, apa yang bertanya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayat Celia dari kelompok 2. Bolehkah kami bertanya? Sifat apakah yang dapat diteladani dari Utsman bin Affan? Sifat apakah? Yang dapat diteladani dari Utsman bin Affan. Oke. Pertanyaannya dari kelompok 2. Sifat apakah yang bisa diteladani dari Utsman bin Affan? Baik, sifat apa yang bisa diteladani dari Utsman bin Affan? Yang pertama, saling tolong-menolong orang yang membutuhkan, pintar melakukan kodifikasi, menyusun atau membukakan, taat kepada Allah, melaksanakan ibadah tepat waktu, dan dermawan. Itu jawaban dari kelompok kami. Apakah Anda puas? Terima kasih atas jawabannya. Kami sangat puas dan mendapatkan ilmu baru. Baiklah anak-anak, di akhir pembelajaran Bapak akan melakukan refleksi terhadap anak-anak sendiri. Ya, Bapak mau tanya, bagaimana proses pelajaran hari ini menurut anak-anak? Apakah ada hal-hal yang kurang menyenangkan? Atau ada hal-hal dari Pak Guru cara menyampaikan terlalu cepat atau kurang jelas? Tentu saja, kalau memang ada yang kurang bagus, sampaikan nggak apa-apa supaya Pak Guru bisa memperbaiki diri. Kalau ada misalnya Pak Guru menjelaskan terlalu cepat atau Pak Guru di kelompoknya terlalu banyak, nggak apa-apa. Sehingga pertemuan berikutnya kita bisa memperbaiki. Gimana? Bisa? Ada nggak yang perlu disampaikan ke Pak Guru? Nggak ada? Oke semua nih? Oke, baiklah, terima kasih. Bila kurangnya Pak Guru mohon maaf. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas ya tentang zakat. Apa itu zakat? Ada tahu nggak pengertian zakat itu apa? Apa? Mengeluarkan sebagian harta tertentu kepada orang yang berhak. Iya. Mengeluarkan sebagian harta tertentu yang sudah mencapai nisab kepada orang yang berhak menerimanya, dikenal dengan mustahil. Apa itu mustahil? Kalian tahu? Masih ingat nggak? Ya, ke sana tuh. Apa mustahil? Orang yang berhak menerima zakat. Orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa orang? 8. Ada 8 orang. Nanti kita akan bahas itu. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita akan membuat kesimpulan dari pelajaran hari ini. Yang pertama, kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah yang jujur, baik, dan selalu bijaksana. Dan juga kita harus meneladani sifat-sifat para sahabat Rasulullah. Jadi
Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka selalu jujur, bijaksana, dan selalu rendah. Sekian kesimpulan hari ini. Semoga kesimpulan bisa bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita bacakan hamdalah. Alhamdulillah.